Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah. Tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dia merupakan putra bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya, Solin Ahmad Suryana, merupakan pensiunan tentara prajurit kader sejak usia 28 tahun, akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial. Ibunya, Karsiti, yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang. Dedi Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya di Subang. Mulai dari SD Subakti 1984, SMP Kalijati 1987, dan SMA Negeri 1 Purwadadi 1990. Selanjutnya, pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, Purwakarta, dengan meraih gelar Sarjana Hukum 1999. Selama berkuliah, Dedi Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta. Lahir dari keluarga sederhana, Dedi kecil pernah bersusah payah hanya untuk bisa makan. Dedi kecil terbiasa makan sederhana. Ikan asin adalah menu istimewa yang hanya bisa dinikmati pada tanggal 1 sampai 5 kalender muda. Selebihnya, ia akan kembali makan dengan garam. Garam dikasih bawang, terus disimpan di toples. Makanan ini yang dibagikan pada 9 anak. Terkadang malam hari, saya diajak cari belalang untuk teman nasi, tuturnya. Karena keadaan itulah, untuk jajan saja, Dedi kecil harus bekerja keras. Misal, jika ingin es mambo, maka ia akan jualan es mambo terlebih dulu sebanyak 1 termos es. Dulu, saya ke Bang Rozak. Biar dapat 5 es, harus jualan 50 es mambo dulu. Jualannya laku. Terus saya berpikir, sayang kalau sisa 5 es terus saya makan. Akhirnya saya jual juga. Jadi saya tetap tidak makan es, ucap Dedi sambil tertawa. Begitupun saat ia ingin bermain layang-layang. Ia akan jualan layang-layang, namun uang hasil jualan, ia serahkan kepada ibunya. Di luar jualan tersebut, Dedi mendapatkan uang dari penjualan kayu bakar yang dia kumpulkan sepulang sekolah. Bahkan ia pun menjadi kuli pikul batu bata demi bisa mendapatkan baju baru untuk lebaran. 1 batu bata itu dibayar 1 perak. Saya kuat angkut 10 biji, dan ngangkutnya itu sekitar 5 km dari hutan. Terus uangnya ini buat beli baju. Kenang dia. Sepanjang ingatan Dedi, jarang dia merengek. Rengekan yang ia ingat adalah saat dirinya ingin mendapatkan 2 ekor domba untuk digembala. Mendengar rengekan Dedi, sang ibu menjual cincin seharga Rp7.500 untuk dapat 2 ekor domba, jantan dan betina. Setiap hari, Dedi dibantu kakak nomor 2-nya. Kang Adi menggembala domba, sang ibu membantu menyabit rumput. Dan, dari 2 ekor, dombanya menjadi 40 ekor. Domba-domba inilah yang membantu uang sekolah Dedi dan kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan, bila ada saudara yang akan syukuran menikah atau keperluan lain, hasil dari domba Dedi yang jadi asal bantuan. Memasuki usia SMA, Dedi bekerja sambilan sebagai tukang ojek di kampungnya. Dari situ dia bisa mengumpulkan Rp2.000 per hari sebagai tambahan uang biaya sekolah. Selepas SMA, Dedi sempat menjajal kemampuan diri untuk mengikuti jejak sang ayah, menjadi tentara. Terlebih lagi, dia punya sosok idola yaitu M. Yusuf. Untuk itu, dia mendaftar ke Akabri dan Secapa. Sayangnya, kedua upaya itu kandas. Berat badannya yang hanya 48 kg tak cukup dari persyaratan minimal 55 kg. Dedi lalu menjajal masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
Ia lulus namun tidak diambilnya, karena tak ada biaya. Gagal melanjutkan sekolah, Dedi memutuskan ikut sang kakak ke Purwakarta dengan membawa 5 helai pakaian. Di Purwakarta, Dedi dan kakaknya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh. Di situ juga hanya ada 1 kasur. Sehingga, Dedi tidur di lantai tanpa alas. Saat susah tidur karena kondisi tersebut, Dedi memilih menegakkan sholat malam. Kakak saya penjaga genset. Penghasilannya Rp100.000 per bulan sisa potongan bank. Karenanya, kalau belanja sekaligus, lalu gudeg pakai tulang ikan asin, kuat untuk 2 minggu, tuturnya. Tak berapa lama, Dedi nekat melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Purwakarta. Untuk biaya kuliah, ia berjualan gorengan atau bisnis apapun yang penting halal. Hasil dari jualan gorengan, beras dan lainnya, saya gunakan untuk biaya kuliah dan berorganisasi. Saya pun tinggal di sekretariat, imbuhnya. Untuk mengirit, ia biasanya kerap jalan kaki dengan teman-temannya yang karyawan sepulang kuliah di malam hari. Di kampus, sekitar tahun 1994, Dedi Mulyadi menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta. Dia juga aktif di organisasi buruh, seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 1997 dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 1998. Setahun sebelum lulus, pada 1998, Dedi menikah dengan Sri Mulyawati. Dari pernikahannya, ia dikaruniai anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibi. Kekritisan Dedi mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 1999 sampai 2004 melalui Partai Golkar. Masa kerja itu tak selesai karena Dedi dipinang mendampingi Lili Hambali pada Pilkada 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta 2003 sampai 2008. Di tahun yang sama, Dedi menikah dengan Ane Ratna Mustika. Dari pernikahannya yang berakhir dengan perceraian ini, Dedi dikaruniai 2 orang anak. Pada Pilbub 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang, berpasangan dengan Dudung B. Supardi. Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 sampai 2018. Di Golkar, Dedi Mulyadi terpilih aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Setelah itu, ia mencalonkan diri sebagai Wagub Jabar mendampingi Deddy Miswar di Pilgub Jabar 2018, namun gagal. Ayah dari 3 anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI, sebelum akhirnya kembali maju di Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan menang. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit, karena 28 tahun dia sudah sakit. Akhirnya tidak bisa meneruskan tugas, tinggal di desa. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah, tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit.